Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandra Siti Fauzia. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alergi. Apa itu alergi? Yuk simak video ini. Udang, kerang, ikan laut jadi makanan favorit banyak orang. Tapi nggak sedikit juga yang takut makan udang atau kerang karena alergi. Kenapa sih seorang bisa alergi? Ini kata dokter. Alergi disebabkan karena reaksi berlebihan dari sistem imun tubuh terhadap benda atau bahan tertentu. Padahal sebenarnya bahan tersebut gak berbahaya untuk orang-orang yang gak menderita alergi. Orang yang rentan alergi ini disebut atopi. Bahan-bahan yang bisa bikin reaksi alergi disebut alergen. Beberapa contoh alergen adalah kacang-kacangan, udang, kerang, telur, susu sapi, obat-obatan terutama antibiotik, tungau debu, serbuk bunga, sengatan lebah, bahan lateks, dan bulu binatang. Bahan alergen ini bisa masuk ke tubuh dihirup melalui hidung, mulut, atau kontak dengan kulit. Seseorang beresiko 7 kali lipat mengalami alergi kalau kedua orang tuanya atau saudara kandungnya ada riwayat atopi, seperti alergi ataupun asma. Alergi ini bisa muncul sejak kecil atau tiba-tiba saat dewasa. Mengapa seseorang bisa mengalami alergi? Ini semua berawal dari fase kenalan atau sensitisasi. Saat tubuh pertama kali terpapar suatu alergen, misalnya udang, dia bakal kenalan sama sistem imun yang bertugas melindungi tubuh dari benda asing. Tapi di fase kenalan ini terjadi kesalahpahaman, sistem imun di tubuh malah salah paham mengenai si alergen yang tidak berdosa ini sebagai suatu ancaman bagi tubuh. Akhirnya sistem imun membentuk antibodi spesifik terhadap alergen ini. Antibodi spesifik ini dibawa sama aliran darah ke seluruh tubuh dan biasanya dia bakalan nempel di hidung, tenggorokan, saluran cerna, dan di kulit. Tapi di fase ini tubuh belum bereaksi apa-apa. Fase selanjutnya saat tubuh terpapar lagi sama alergen yang sama dalam jumlah lebih banyak, alergen ini bakal diikat sama antibodi spesifik yang udah salah paham menganggap si alergen ancaman dan bereaksi melepaskan berbagai senyawa kimia yang bisa merusak dan melukai jaringan di sekitarnya. Akibatnya muncul reaksi alergi. Reaksi alergi berbeda-beda tergantung pada tempat terjadinya reaksi. Di kulit bisa bikin gatal-gatal, kemerahan hingga bentol-bentol, bisa juga bikin mata merah dan gatal di saluran nafas. Bisa menimbulkan gejala bersin-bersin, hidung tersumbat, hidung berair, dan batuk sampai sesak nafas. Cara menghindari alergi: hindari kontak dengan penyebab alergi. Jaga kebersihan lingkungan biar gak banyak debu dan memicu reaksi alergi. Gunakan kasur atau bantal dari bahan busa, bukan kapuk. Hindari udara yang terlalu dingin. Suhu dingin dan kelembapan udara rendah dapat menyebabkan lapisan mukosa saluran pernapasan jadi kering. Terjadi penyempitan saluran pernapasan dan respon berlebihan dari saluran pernapasan yang bisa memicu rinitis, alergi, ataupun asma kambuh. Bisa mencoba terapi cuci hidung untuk memiliki riwayat rinitis, alergi. Reaksi alergi bervariasi, bisa ringan sampai berat. Kalau gejala alergi muncul, minum obat untuk mengatasi alergi seperti antihistamin sesuai anjuran dokter. Yang harus dipelajari, kalau gejala alergi memberat hingga menimbulkan kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa yang disebut shock anafilaksis, seperti sampai menyebabkan gatal seluruh tubuh, sesak nafas, pusing, tekanan darah menurun drastis, hingga pingsan. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.